Halo, selamat datang di channel Manis. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang bukan hanya menjadi perhatian dunia, tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap stabilitas global, yaitu perang antara Ukraina dan Rusia. Konflik ini bukan sekadar perang antar dua negara yang bertetangga, melainkan sebuah peristiwa geopolitik besar yang mengubah arah politik internasional, hubungan antar negara, hingga memengaruhi perekonomian global. Perang ini telah memunculkan babak baru dalam dinamika kekuatan dunia, memicu ketegangan di Eropa, dan menimbulkan efek domino yang sampai hari ini masih kita rasakan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Jika kita melihat ke belakang, konflik Rusia dan Ukraina memiliki akar sejarah panjang. Hubungan antara keduanya bukanlah hubungan sederhana, melainkan kompleks dengan campuran politik, etnis, budaya, dan juga perebutan pengaruh. Ukraina pernah menjadi bagian dari Uni Soviet sebelum bubarnya negara adidaya itu pada tahun ke-1991. Sejak saat itu, Ukraina berusaha mencari identitas dan arah politiknya sendiri. Apakah akan lebih condong ke barat dengan bergabung ke Uni Eropa dan NATO, atau tetap berada dalam lingkaran pengaruh Rusia? Disinilah konflik besar dimulai, ketika keinginan Ukraina untuk semakin mendekat ke barat dianggap oleh Rusia sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan pengaruh geopolitiknya di kawasan. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun 2022 menjadi titik balik besar dalam sejarah modern. Dunia menyaksikan secara langsung bagaimana sebuah negara besar melancarkan operasi militer besar-besaran ke negara tetangganya. Rusia berdalih bahwa invasi tersebut dilakukan demi melindungi kepentingan etnis Rusia di Ukraina Timur, sekaligus mencegah Ukraina masuk ke NATO yang dianggap dapat menempatkan aliansi militer Barat terlalu dekat dengan wilayah Rusia. Namun, narasi itu ditolak oleh Barat yang menilai tindakan Rusia sebagai agresi militer yang melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara. Dampak geopolitik dari perang ini segera terasa. Pertama, di kawasan Eropa, invasi Rusia ke Ukraina langsung memaksa NATO dan Uni Eropa untuk mempererat barisan. Negara-negara yang sebelumnya ragu untuk memperkuat pertahanan, kini meningkatkan anggaran militer mereka. Jerman, misalnya, yang selama ini lebih fokus pada ekonomi, mulai mengalokasikan dana besar untuk memperkuat angkatan bersenjata. Finlandia dan Swedia yang sebelumnya netral pun akhirnya memutuskan untuk bergabung ke NATO. Sebuah langkah bersejarah yang jelas memperluas jangkauan militer aliansi Barat di kawasan Eropa Utara. Kedua, perang ini juga memperburuk hubungan antara Rusia dan negara-negara Barat. Sanksi ekonomi besar-besaran dijatuhkan kepada Rusia oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, hingga Kanada. Sanksi itu meliputi pembatasan akses ke sistem keuangan internasional, pembekuan aset, hingga embargo terhadap ekspor energi. Rusia yang selama ini menjadi pemasok utama gas alam ke Eropa, kini kehilangan pasar utamanya. Akibatnya, Eropa harus mencari sumber energi alternatif, termasuk dari Timur Tengah, Afrika, dan bahkan Amerika Serikat. Namun, langkah Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada energi Rusia tidak serta-merta berjalan mulus. Harga energi melonjak drastis, mengakibatkan inflasi tinggi di banyak negara Eropa. Rakyat kecil di Inggris, Jerman, Prancis, dan negara-negara lain merasakan langsung beban dari kenaikan biaya hidup. Krisis energi ini bahkan mendorong banyak negara untuk menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya sudah mulai ditinggalkan demi transisi energi hijau. Ketiga, dampak perang juga terasa di panggung global. Negara-negara berkembang seperti Indonesia ikut terkena imbas. Lonjakan harga energi dan pangan menjadi konsekuensi besar dari konflik ini. Ukraina adalah salah satu pengekspor gandum terbesar di dunia. Sementara Rusia adalah eksportir utama minyak, gas, dan pupuk. Ketika jalur perdagangan terganggu karena perang, harga pangan melonjak tajam. Negara-negara di Afrika, Timur Tengah, hingga Asia mengalami krisis pangan yang serius. Indonesia pun harus menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bahan baku impor dan potensi inflasi yang lebih tinggi. Selain sektor pangan dan energi,
Perang ini juga memengaruhi sektor keuangan global. Investor menjadi semakin berhati-hati. Banyak modal asing ditarik dari pasar negara berkembang dan kembali ke aset-aset aman seperti dolar Amerika Serikat dan emas. Nilai tukar rupiah pun sempat tertekan akibat kondisi ini. Pasar modal global bergejolak, menciptakan ketidakpastian yang sulit diprediksi. Keempat, perang Rusia-Ukraina juga memperlihatkan dinamika baru dalam peta geopolitik dunia. Negara-negara besar mulai membentuk blok-blok baru. Rusia, yang terisolasi dari Barat, semakin mendekat ke Tiongkok. Hubungan antara Moskow dan Beijing menjadi semakin erat, baik dalam hal perdagangan, energi, maupun kerjasama militer. Tiongkok melihat situasi ini sebagai peluang untuk memperkuat pengaruhnya di panggung global, sementara Rusia membutuhkan pasar dan sekutu baru untuk melawan tekanan Barat. Selain itu, negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin juga mulai memainkan peran berbeda. Beberapa negara menolak ikut campur dan memilih bersikap netral demi menjaga kepentingan ekonominya. India, misalnya, terus membeli minyak murah dari Rusia meski mendapat tekanan dari Barat. Hal ini memperlihatkan bahwa dunia kini bergerak menuju tatanan multipolar, di mana kekuatan tidak lagi didominasi hanya oleh Barat, tetapi juga oleh negara-negara lain yang berani mengambil posisi mandiri. Konflik ini juga mengubah strategi militer global. Banyak negara kini mulai menyadari pentingnya memperkuat teknologi pertahanan, termasuk drone, sistem rudal, dan pertahanan siber. Ukraina yang awalnya dipandang lemah, ternyata mampu bertahan lebih lama berkat dukungan senjata canggih dari Barat. Perang ini memperlihatkan bahwa perang di abad ke-21 bukan hanya soal jumlah pasukan di lapangan, tetapi juga soal teknologi, strategi, dan dukungan informasi. Namun, yang paling menarik dari semua dampak ini adalah bagaimana perang Rusia-Ukraina menjadi cerminan perubahan besar dalam hubungan internasional. Dunia yang sebelumnya relatif stabil, kini memasuki era ketidakpastian. Setiap negara dipaksa untuk memikirkan kembali strategi politik luar negerinya. Negara-negara kecil pun harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan antara blok Barat dan blok Rusia-Tiongkok. Bagi Indonesia, perang ini memberikan banyak pelajaran penting. Pertama, pentingnya diversifikasi sumber energi dan pangan agar tidak bergantung pada impor dari negara tertentu. Kedua, pentingnya menjaga stabilitas politik dan ekonomi di dalam negeri agar bisa bertahan menghadapi gejolak global. Ketiga, pentingnya peran diplomasi aktif dalam menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Indonesia, sebagai salah satu negara besar di Asia Tenggara dan pemimpin di ASEAN, memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan komunikasi antar pihak yang bertikai. Perang Rusia-Ukraina masih terus berlangsung tanpa kepastian kapan akan berakhir. Setiap hari, ada nyawa yang hilang, infrastruktur yang hancur, dan masa depan yang semakin suram bagi rakyat Ukraina. Rusia pun terus menghadapi isolasi dan tekanan. Dunia hanya bisa berharap adanya jalur diplomasi yang benar-benar efektif untuk menghentikan perang ini. Namun, dengan kepentingan besar yang dipertaruhkan, jalan menuju perdamaian tampaknya masih sangat panjang. Kita semua bisa melihat dengan jelas bahwa perang ini bukan hanya sekadar konflik regional, melainkan sebuah peristiwa yang mengubah wajah dunia. Dari sisi geopolitik, perang ini mempercepat terbentuknya blok-blok kekuatan baru. Dari sisi ekonomi, perang ini menciptakan gelombang inflasi global crisis energy, hingga ketidakpastian di pasar keuangan. Dari sisi sosial, perang ini menciptakan jutaan pengungsi yang harus meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat aman di negara lain. Pada akhirnya, perang Rusia-Ukraina adalah sebuah pengingat bahwa perdamaian tidak pernah bisa diambil begitu saja sebagai hal yang pasti. Stabilitas global sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja ketika kepentingan besar bertabrakan. Dunia kini berada pada persimpangan jalan. Apakah akan terus terjebak dalam konflik dan persaingan? Ataukah bisa menemukan jalan baru menuju kerjasama dan perdamaian? Demikian pembahasan kita kali ini tentang dampak geopolitik dari perang antara Ukraina dan Rusia. Semoga narasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas bagi kita semua tentang betapa luas dan seriusnya
konsekuensi dari konflik ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Manisit agar selalu mendapat insight terbaru tentang isu global dan nasional yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.